Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Allahumma salli wa sallam tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam tasliman katsira. Ikhwan fillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Saya tadi malam itu atau semalam mengikuti video seseorang ya. Artinya menanggapi hadis dari Badrus Salam itu tentang sumutasihu. Ada sudah baca berapa? Artinya ngajari Badrus Salam. Masya Allah. Bahayanya orang yang tidak tahu ilmu hadis itu asal berkomentar. Dan sok tahu ilmu hadis itu kadang-kadang. Sedangkan saya itu mengikuti kuliah ilmu hadis ini cukup lama sudah ya. Bahkan saya bergabung dalam grup khusus kalangan pentakhrij hadis. Itu sudah cukup lama, hampir 5 tahun yang ngikuti hadis. Tapi kemudian ada orang usil ketika ada seorang ustadz ya. Seorang ustadz yang menyebut hadis itu palsu, kayaknya nggak terima gitu. Sudah berapa banyak baca kitab katanya. Astagfirullah. Bagaimana sih sebenarnya hadis sumu tasihhu itu? Berpuasalah engkau agar engkau sihat gitu. Atau pasti engkau sehat. Nah, kalimat ini kalau kita lihat itu sangat terkenal dan banyak orang mengucapkan ya. Lalu sebenarnya seperti apa? Itulah yang akan dibicarakan. Kalau dari sisi kalimatnya sih bagus gitu. Memang berpuasa itu menyehatkan tubuh gitu. Karena itu menjaga pola makan secara tertib setiap hari itu. Dan itu diakui oleh semua orang. Masalahnya ini ada hadis yang disandarkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibarat seorang pedagang obat ya, ketika berkaitan dengan obat lalu mengeluarkan hadis likulli da'in dawa. Hadisnya benar gitu. Memang hadisnya sahih kalau ini. Jadi sampai juga berkaitan dengan habbatus sauda misalnya, itu kan ada. Jadi habbatus sauda itu dikatakan dawaun likulli da'in. Jadi habbatus sauda itu adalah obat dari segala penyakit. Nah, itu banyak menggunakan hadis-hadis yang datang dari berbagai riwayat. Nah, yang akan kita angkat ini berkaitan dengan sumu tasihhu. Bagaimana sebenarnya para ulama memandang berpuasalah agar engkau sehat gitu. Maka engkau akan menjadi sehat. Nah, kalimat ini sangat terkenal di kalangan banyak orang ya, termasuk di kalangan dokter. Bahkan biasanya kalau akan operasi dokter terhadap pasiennya itu disuruh berpuasa dulu. Nah, masalahnya bukan itu. Sebenarnya kalau mau mentakhrij hadis ini ada beberapa hadis ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu dari jalan Al-Husain bin Ali bin Dumairah. Jadi ini dikatakan oleh Ibnu Adi ya, di dalam takhrij hadis ke-300
65 dan juga disebutkan dalam Al-Kamil Fid Du'afa, itu nama kitabnya ya, yaitu juz 3 halaman 227. Fihi, katanya, di dalamnya itu ada Husain bin Ali bin Daimiri, da'ifun munkarul hadis wa da'afahu baina ala hadis ini. Kemudian ala hadisihi. Kemudian hadis ini juga dijelaskan oleh Ibnul Qusairani. Jadi Al-Qusairani ini menjelaskan dalam takhrij hadisnya, yaitu ke-508, juga dari Ali bin Abi Thalib. Juga Zakhiratul Huffaz jilid 3 halaman 1429 dikatakan fihi Husain bin Abdullah matrukul hadis. Artinya hadis Husain ini ditolak, di dalamnya itu ada Husain bin Abdullah, termasuk matrukul hadis. Nah, juga Sumu Tasihu ini terdapat dalam kitab Al-Mawdu'at Lis-Sughani, yaitu tahrij hadis ke 650 dan kemudian hadis ke-51 itu dengan maudhu' palsu itu. Jadi itu sudah ada 3 kelompok mentakhrij hadis ya. Kemudian ada hadis lagi dan dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah sumu tasihhu. Sama itu. Itu diriwayatkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan Ihya Ulumuddin itu disyarah oleh Al-Iraqi, di bawahnya itu di catatan kakinya. Jadi Al-Iraqi dalam takhrijnya itu hadis ke 806, yaitu Takhrijul Ihya. Kalau Takhrijul Ihya ini dalam juz jilid 3 halaman 108 itu disebut isnaduhu dha'if. Kemudian akhrajahul Aqili fid du'afa al-kabir fid du'afa il-kabir, itu yaitu juz ke 92 hadis kedua. Kemudian At-Tabrani fil Mu'jamul Awsat, ya, At-Tabrani fi Mu'jamul Awsat tu hadis ke 8312 mutawwalan. Wa Abu Nuaim fi Lud bin Nubawi. Jadi hadis ke 113 walafdulahu, lafadznya yaitu lafadznya dia, itu lafadznya dari Abu Hurairah. Kemudian itu dikatakan juga kedhaifannya dari Abu Hurairah yang sama. Ini juga penjelasan Syekh Albani sama dengan ulama-ulama hadis lainnya. Jadi saya sudah sebutkan di antaranya orang-orang yang menjelaskan itu termasuk kemudian Syekh Albani. Takhrij hadis ke 1420. Dhaiful Jami'. Nah, itu hadis ke dalam kitab Dhaiful Jami' hadis ke 3504 ya. Dhaif. Termasuk hadis dhaif. Akhrajahul Al-Aqili fi Du'afa il-Kabir. Itu juga di halaman di
halaman 92 hadis kedua, ada halaman 92 hadis kedua. Wa Tabrani fil Mu'jam al-Awsat. Imam Tabrani juga dalam kitab Al-Mu'jam al-Awsat dengan lafaz mutawwalan. Jadi lafaz yang panjang ya. Kemudian itu sama, kedudukannya lemah gitu. Kemudian Syekh Albani menjelaskan dalam silsilah hadis dhaifah, sama, kedudukannya lemah. Yang juga dijelaskan dalam kitab Al-Aqili fi Du'afa'il Kabir, itu sama dengan halaman yang sama. Kemudian Sumu Tasihhu Ibnu Utsaimin, Fatawa Nurin Al-Darbi Ibnu Utsaimin. Nah, itu hadis du'afa, juz ke hadis dhaif, juz kedua halaman 500, yaitu 69. Kemudian an Abi Hurairah, ighzu taghnamu wasumu tasihhu wasafiru tasihhu. Nah, ini juga di sini ada kalimat sumu tasihhu dari Abu Hurairah, dari hadis yang cukup panjang tadi. Al-Aqili takhrij hadis ke-322 di dalam kitab Ad-Du'afa'ul Kabir, yaitu tadi hadis kedua, jilid kedua halaman 92. La yatabi Zahir bin Muhammad alaihi illa min wajhi fihi layyin. Akhrajahu Tabrani fil Mu'jamul Awsat. An Abdullah bin Abbas, juga ada Abdullah bin Abbas meriwayatkan, yaitu Ibnu Abbas. Jadi safiru tasihhu wasumu tasihhu waghsu taghnamu. Nah, Ibnul Qusairani pada takhrij hadis ke-507, 508. Kemudian dalam Al-Fath, yaitu jilid juz ketiga halaman 1428 ya. Di dalamnya itu ada Nashal bin Sa'id yang disebut matrukul hadis. Kemudian akhrajahu Ibnu Adi fil Kamil fid Du'afa lafat lahu. Jadi lafat itu dari orang tersebut yang dilemahkan, wal Baihaqi, dan juga Baihaqi. Wad Dailami fil Firdaus mukhtasaran. Dan kemudian dari Abdullah bin Abbas juga disyarah oleh Syekh Albani. Silsilah hadis sahihah dikatakan isnaduhu halik. Akhrajahu Ibnu Adi. Jadi isnad sanadnya itu yaitu jelek gitu ya. Akhrajahu Ibnu Adi fil Kamil fid Du'afa. Lafadznya lahu, yaitu baginya, wal Baihaqi wad Dailami fil Firdaus, juga di hadis yang ke-3386. Kemudian dari Ibnu Abbas juga disyarah, ditakhrij oleh Su'aib bin Arnaud. Takhrij hadis ke 1438, Takhrijul Musnad ya, yaitu juz ke 14 hadis ke 508, isnaduhu dhaif. Nah, itu dhaif semua. Akhrajahu Ibnu Adi fil Kamil fid Du'afa wal lafdhu lahu wal Baihaqi wad Dailami fil Firdaus. Kemudian juga an Abi Hurairah, juga yang dari Abu Hurairah itu sudah dijelas karena ada Sahil
yaitu hadis itu tidak diriwayatkan dari Sahih dengan lafaz tersebut illa Zahir bin Muhammad. Nah, dijelaskan. Ini juga di Mu'jam Awsat At-Tabrani dalam takhrij hadis yaitu 360. Hadisnya lemah juga. Jadi yang dari Abi Hurairah juga terdapat dalam Al-Mundhiri takhrij hadis ke 656, Targhib wa Tarhib jilid 2 juz 2 yaitu 102. Ruwatuhu siqah, rawinya siqah, akhrajahu Tabrani fil Mu'jam Awsat. Nah, ini dikatakan siqah. Nanti kita jelaskan mengapa kemudian ulama bisa menyimpulkan hadis ini palsu gitu. Itu jadi hampir semuanya. Ad-Dimyati juga itu termasuk menganggap bahwa rijaluhu siqah. Jadi di sini juga ya, atau isnaduhu siqah. Kemudian dari Abi Hurairah, yaitu dikatakan dengan istilah Al-Haisami Majmu' Zawaid, fihi, di dalamnya ada Ja'far bin Sulaiman, itu dari Abu Hurairah bin Hajib, dan dia tidak mengenalnya. Kemudian orang-orangnya dikatakan sisanya itu selain Sulaiman bin Hajib itu disebut siqah ya. Akhrajahu Tabrani fil Mu'jam Awsat. Pada intinya kitabnya sama yang dipakai itu. Nah, mengapa kemudian terjadi perbedaan ulama di dalam mentakhrij hadis itu gitu. Kemudian Al-Haytamil Al-Makki, kemudian Az-Zawajir takhrij hadis ke 974, kemudian jilid 1 juz 1 halaman 197, An Abi Hurairah juga dengan hadis yang sama, sumu tasihu, itu pendek katanya. Jadi Syekh Albani mengatakan dalam silsilah hadis dha'ifah munkar bihadas siyaq, akhrajahu Tabrani fil Mu'jam Awsat. Jadi ini cukup banyak ya kalau kita lihat. Kemudian sudah disebutkan secara detail dalam berbagai kitab tadi yang banyak, yang sengaja saya kumpulkan itu ya dari pernyataan. Kemudian ada yang mengatakan siqah tadi itu. Nah, itu orangnya ya. Nah, dalam ilmu hadis itu, jadi dalam ilmu hadis Anda harus paham, ketika lebih banyak yang melemahkan daripada yang kemudian ada yang menganggap siqah, itu masih ada pembicaraan. Misalnya dalam berbagai macam kitab rijalul hadis, kita lihat tuh misalnya Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal misalnya ya. Kemudian kita lihat itu Tahdibul Kamal, Taqribut Tahdib, itu nama-nama rijalul hadis ya, nama-nama rijalul hadis tuh. Jarh wa Ta'dil dan sebagainya, Syiar Alam An-Nubala. Kita bisa kumpulkan berbagai macam nama-nama hadis, nama-nama ulama hadis itu yang sesungguhnya. Nah, itu ternyata artinya secara konsensus ulama-ulama itu banyak yang beranggapan orang ini suka meriwayatkan hadis-hadis kadzab gitu. Lebih banyak yang menilai dia kadzab. Nah, kemudian ada yang menilai lemah tadi, kelemahannya itu matruk tadi ya. Kemudian mungkar dan sebagainya disebutkan dalam ilmu hadis seperti itu. Lalu apa yang dipakai kemudian bisa hadis itu bisa menjadi palsu gitu ya. Nah, dalam kitab Jarh wa Ta'dil ada kaidah itu. Kaidahnya begini, Al-jarhu muqaddimu 'ala ta'dil. Biar tahu itu kedudukan hadis.
Karena orangnya sama itu, dalam meriwayatkan hadis sama, mau dikumpulkan bagaimanapun sama gitu. Walaupun ada perbedaan sedikit sama itu. Walaupun dari sisi lafaz ada sama. Nah, setelah kecuali ada hadis yang lepas dari segalanya, kemudian misalnya hadisnya sahih, maka hadis-hadis lemah tadi terangkat dengan sendirinya gitu. Ini karena tidak ada dari orang yang sama, maka disinilah berlaku kitab Al-Jarhu Muqaddimu ala Ta'dil. Celaan diutamakan dari pujian. Nah, artinya di sini ulama, kalau kita ambil ittifaq dari para ulama, artinya dikatakan jumhur ulama hadis itu tidak ada yang menganggapnya hadis itu sahih. Jadi di situ. Kalau tadi ada itu misalnya seperti Dimyati itu ya, menganggap hadis itu sahih misalnya. Siqah orangnya gitu. Lah itu dari sudut pandang Dimyati. Tapi kalau dilihat dari sekian banyak ulama tadi yang beranggapan, tetapi kalau kita melihat dari seluruh takhrij yang dilakukannya, yaitu hadis itu memang masuk dalam kualitas, yaitu kalau tidak termasuk hadis maudhu, itu akan termasuk hadis yaitu yang paling parah, bisa dikatakan dhaif jiddan gitu. Bisa. Jadi itu persoalannya bukan kalau misalnya mau menggunakan hadis ini ya tanpa menggantungkan kepada Rasulullah, ada perkataan Arab misalnya sumu tasehu, nggak apa-apa. Tapi kalau membawa Rasulullah itu sama saja dengan membahayakan diri kita sendiri. Karena apa? Orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maq'adahu finnar, tempat duduknya di neraka itu. Jadi orang yang selalu membawa-bawa Rasulullah, sebentar Rasulullah, kemudian ternyata hadisnya palsu, ya siap-siap saja dia dilemparkan ke dalam neraka ya. Rusaknya Islam ini karena memang hadis palsu. Tidak sedikit dari umat Islam yang meriwayatkan hadis palsu. Mungkin di sini perlu ketelitian dari sisi ilmu, tidak hanya sekedar berbicara ilmu ini gitu, dan sebagainya, mengkritisi orang padahal tidak tahu ilmu yang sesungguhnya. Saya jadi pernah, kalau dilihat di dalam kitab lain tuh ya, ini misalnya dilihat di dalam kitab lain, ada yang menjelaskan lebih jauh lagi ya, berkaitan dengan hadis. Nah, jadi hadis ini dijelaskan, yaitu dari Thoriq Muhammad bin Sulaiman bin Abi Daud, akhbarna Zahir bin Muhammad an Sahil bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah marfu'an, walafduhu ighzu taghnamu wasumu tasehu wasafiru watastaghnu, rawal al-Kili fi du'afa al-kabir wat-Tabrani fil Mu'jam Awsat, warawahu fi juz ahadisi Abi Ngurubah Al-Harani. Ini banyak ini disebutkan. Qala Tabrani lam yaru hadal hadis an Syahil bihadal laf illa Zahir bin Muhammad. Intaha. Wa fi rawain, panjang ini. Dibicarakan semuanya. Jadi kalau mau berbicara hadis, bukan hanya sekedar ada orang bilang sahih. Contoh ya, dalam penelitian yang dilakukan oleh sahabat-sahabat saya dari kalangan ulama-ulama hadis, di Imam Bukhari saja itu ada beberapa orang yang termasuk tadlis misalnya itu. Nah, mungkin bagi orang yang tidak tahu ilmu hadis, wah, seenaknya saja bikin tadlis terhadap rawi-rawi Imam Bukhari, itu orang hebat. Nah, itu dia. Jadi kalau orang tidak tahu ilmu hadis itu hanya mengeluh gitu. Apa, asal ngomong. Ada kritik sedikit marah gitu. Lah, Ihya Ulumuddin itu saja kalau kita lihat itu 75% terdiri dari hadis palsu dan lemah. Kalau kita lihat juga itu misalnya kitab Dzarratun Nasihin itu juga sudah disarah dari sisi takhrij hadis itu. Berapa banyak hadis palsu di dalamnya itu.
Jadi kalau kita berbicara juga kitab Tanbihul Ghafilin. Nah, itu kita bisa lihat ya, bermacam-macam kitab yang ada dan sampai kepada tangan kita, tidak sedikit yang palsu itu. Jadi kalau tidak hati-hati, kita itu akan menjadi bagian korban dari pemalsu hadis itu. Dalam kitab Imam Bukhari, aduh, saya tuh cukup lama mempelajari itu ya, bertahun-tahun itu tadi. Dan berkumpul dengan, sampai sekarang masih ada, yaitu kumpulan kami, grup khusus dari ulama-ulama muda yang memang ahli di bidangnya itu. Jadi nama grupnya itu dinamakan grup Takhrijul Hadis itu. Jadi apa? Di situ tujuannya mentakhrij setiap hadis yang ada. Satu contoh ketika membicarakan, mungkin orang kalau sekedar ada kalimat sahih percaya, wah sahih udah percaya begitu aja gitu. Jadi kalau kami ya tidak seperti itu. Ilmunya sampai hakikatnya. Misalnya tentang hadis, misalnya Imam Mahdi itu. Pernah ya. Jadi ini tapi belum selesai, hanya pandangan awal. Kita hadis Imam Mahdi misalnya. Kalau dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian, sepertinya hadis Imam Mahdi itu ya masih belum bisa diterima. Walaupun begitu banyak ada yang sahih dan sebagainya. Itu karena sebab rawi-rawinya yang bermasalah itu. Jadi ini belum tuntas. Insya Allah nanti akan keluar dalam buku khusus tuh. Itu ditinjau dari berbagai aspek. Walaupun banyak loh hadis. Pada intinya ada rawi-rawi yang memang perlu di evaluasi lagi ya. Jadi itu loh. Ini sekedar nasihat kepada mereka yang berbicara hadis. Seperti Atlubul ilma walau bisin, itu juga hadis palsu. Terlalu banyak kalau kita. Artinya ada apa mau nuntut ilmu ke negeri Cina gitu. Nah, tentu saja perkataan seperti itu laku. Dan yang mengatakan biasanya para profesor-profesor itu. Yang profesor umum dalam rangka pembenaran. Bahkan hadis ini kemudian menjadi komoditi politik gitu. Tentang hadis pemimpin misalnya ya. Ada yang sahih, ada yang tidak gitu. Jadi kalau kita lihat berkaitan dengan ilmu hadis itu asik gitu. Kalau tahu, tapi makan pusing kepala itu. Karena memang harus hati-hati juga membaca. Satu contoh ya. Jadi satu contoh kalau kita lihat di dalam sebuah buku khusus berkaitan yaitu dengan hadis. Ini saya pernah mengumpulkan kitab-kitab hadis yang mungkin perlu dijadikan rujukan kita. Saya pernah mengumpulkan berbagai nama kitab hadis itu. Ini yaitu kitab-kitab hadis misalnya yang dipakai sebagai yaitu sebagai apa ya? Yaitu rujukan ya. Jadi sebagai rujukan. Ini tentang misalnya riwayat, misalnya namanya Abdullah bin Mubarak. Siapa Abdullah bin Mubarak? Nah, itu namanya dijelaskan sedemikian rupa. Abdullah bin Mubarak bin Wadih Al-Hamdali At-Tamimi maulahum Abu Abdurrahman. Itu dikatakan Al-Maruzi Al-Khurasani. Itu kunniyah Abu Abdurrahman. Nah, panggilannya nasabnya Al-Handali At-Tamimi maulahum Maruzi Al-Khurasani. Nah, itu dijelaskan sedemikian rupa itu. Kemudian ini jika dikatakan aqwalul ulama, pendapat ulama tentang nama tadi itu siapa namanya Abdullah bin Mubarak. Itu banyak lagi ulama-ulama itu. Aduh, ini bisa berbab-bab ya, berbab-bab. Ini satu nama saja ini. Satu nama saja. Jadi tidak bisa dianggap enteng begitu ya ilmu hadis itu.
Kemudian al-masadir. Masadirnya ini adalah kita katakan itu referensi mereka di dalam mentakhrij hadis tersebut. Menjelaskan nama orang tersebut. Tarikh Ibnu Ma'in, riwayat Ad-Dauri. Ini dalam itu nama kitabnya. Kemudian Ma'rifatul Rijal an Ibni Ma'in biriwayati biriwayati Ibnu Muhrez. Kemudian Tarikh Hasim bin Mursad an Ibni Ma'in Al-Illal wa Ma'rifatul Rijal li Ibni Al-Madini At-Tabaqat Khalifah bin Khiyat. Itu nama-nama kitab. Al-Illal wa Ma'rifatul Rijal an Ahmad. Itu banyak ya. Kemudian Su'alat Abi Daud li Ahmad At-Tarikh Kabir Al-Jarh wa Ta'dil As-Siqali Ibn Hibban Tarikh Maulid Al-Ulama. Wah, itu dia. Sampai wafiyatihim libni Zubair Ar-Rabi. Kemudian Su'alat Ibnu Bukair Lid-Darqutni. Kemudian Maudih Auhamul Jam'i wa Tafriq. Itu jadi ini penjelasan berkaitan dengan hadis-hadis yang berpenyakit itu tadi, yang bermasalah. Kemudian Tarikh Baghdad Talkhis. Banyak sekali. Tahdibul Kamal, kemudian Al-Kasif, Al-A'lam, Biwafiyatil A'lam, Tarikhul Islam, Tahdibut Tahdib, Taqribut Tahdib. Banyak itu kan. Yang ada lagi itu Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, itu ada yang begitu itu. Syiar Alam Menubala, banyak lagi itu. Jadi tidak gampang itu orang mengatakan palsu. Jadi seharusnya kalau ada orang yang mengatakan palsu itu punya dasar banyak ya. Belum lagi kaidah-kaidah dalam bidang hadis itu ya. Jadi kaidah-kaidah dalam bidang hadis ini banyak dipakai itu. Ketika contoh misalnya ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bukhari misalnya nganggap sahih berkaitan dengan merenggangkan dan merapatkan tumit ketika sujud. Itu kalau diteliti lebih jauh dari sisi ilmu sanad, kedua hadis itu sama-sama lemah. Baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun yang diriwayatkan oleh orang lain tentang merapatkan tumit dan merenggangkan tumit. Lalu kesimpulannya apa? Karena kedua-duanya dianggap lemah misalnya, itu akhirnya bisa dipakai. Baik yang merapatkan tumit dan merenggangkan tumit itu sama-sama bisa dipakai. Itu, tetapi banyak orang yang menganggap hadis yang merapatkan tumit itu sahih gitu. Tapi ada juga yang mengatakan merapatkan tumit itu dhaif gitu. Nah, akhirnya apa yang harus dilakukan menghadapi seperti itu? Ya tadi, pakai ajarhu muqaddimu ala ta'dil. Celaan diutamakan daripada pujian. Itu ya sekedar penjelasan mengenai hadis kepada mereka yang ingin belajar hadis. Perbanyaklah, benar-benar bukan hanya bicara mustalah hadis secara umum itu, tapi juga harus belajar hadis, ilmu hadis secara detail. Dari termasuk segala usul hadis itu dipakai gitu. Nah, jadi istilah-istilah dalam ilmu hadis ini banyak, ada yang harus dipakai ya. Bagaimana menghadapi hadis matruk, bagaimana menghadapi hadis dhaif, bagaimana menghadapi hadis mungkar gitu ya. Macam-macam hadis munqati dan sebagainya gitu ya. Itu banyak dijelaskan. Kemudian hadis mursal bagaimana gitu. Jadi dalam hal ini nanti kita itu bisa paham banget dengan ilmu hadis. Sehingga tidak mudah. Sekarang orang kan asal keluar qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Berdusta itu sama Rasulullah kalau kita itu tidak teliti di dalam bidang hadis. Ya jangan, akhirnya akan banyak orang yang berdosa karena menyampaikan hadis-hadis tidak jelas itu. Karena apa? Ya karena tidak menerangkan. Kalau mengutip hadis juga harusnya lebih utama itu dengan menjelaskan sanadnya gitu. Sanadnya dijelaskan. Itu hebat itu. Baru orang berilmu. Kalau cuma ngutip qala Rasulullah, ini semua orang bisa. Barangkali ini ya dari saya ya.
kritik kepada orang yang kemudian merasa sewot ketika ada orang mengatakan hadis sumu tasehu itu hadis palsu gitu. Harusnya belajar, jangan dulu melantarkan pendapat kalau tidak punya ilmunya. Ya. Jangan sok tahu gitu, itu membahayakan terhadap umat gitu. Sumu tasehu itu bukan perkataan Badrus Salam. Ini akibat bacanya sedikit tuh. Jadi itu ditulis banyak ulama-ulama sebelum yaitu Muhammad bin Abdul Wahab lahir, sudah banyak yang menulis tentang kitab itu. Jadi rupanya Anda itu ketinggalan. Jadi kalau kemudian sandarannya cuma Badrus Salam, aduh, Ustadz Badrus Salam bisa salah. Badrus Salam itu membaca dari kitab juga. Jadi Ustadz Badrus Salam menjelaskan hadis itu palsu berdasarkan kitab-kitab sebelumnya. Salah satu kitab yang dibaca oleh beliau. Intinya apa yang disampaikan oleh Ustadz Badrus Salam itu tidak salah, benar. Itu benar. Jadi kalau kita itu mentakhrij hadis, takhrij coba hadisnya. Antum kalau tahu ditakhrij saja hadisnya, bikin takhrij. Rawinya bagaimana gitu. Satu persatu itu. Jelaskan nama-nama rawinya, jelaskan secara ilmu hadis. Baru ente bicara sahih tidak itu. Jadi jangan menyalahkan Badrus Salam. Ustadz Badrus Salam sudah belajar. Jelas dia itu pendidikannya bukan hanya sekadar di Indonesia. Yang ngeritisi orang yang hanya di pondok misalnya. Yang nggak tahu lah. Ini saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.